Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Program ini dikhususkan untuk Anda sebagai media informasi kegiatan pemerintah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Bersama saya Lydia Nadifa dan saya Nada Izati, kami hadirkan Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Hairil Anwar didampingi Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara Alip Turyadi dan rombongan datangi posko induk penanganan banjir pemerintah Kabupaten Banjar guna menyerahkan bantuan untuk korban terdampak banjir. Wakil Bupati Kutai Kartanegara mengatakan bahwa kedatangannya untuk melaksanakan amanah dari pemerintah dan masyarakat Kutai Kartanegara yang turut prihatin dengan musibah banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar. Wakil Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Hairil Anwar didampingi Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara Alip Turyadi dan rombongan datangi posko induk penanganan banjir pemerintah Kabupaten Banjar di halaman kantor Setda Banjar guna menyerahkan bantuan untuk korban terdampak banjir dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banjar Haji Holil Rahman mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Kutai Kartanegara Hairil Anwar yang telah memberikan bantuan kepada Kabupaten Banjar. Ditambahkan Bupati Banjar, banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Banjar sendiri merupakan salah satu akibat air kiriman baik dari wilayah Kecamatan Pengaron, Riam Kanan maupun Riam Kiwai yang begitu besar. Oleh sebab itu, banyak warga terdampak yang mesti diungsikan. Selamat datang kepada rombongan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, wabil khusus Bapak Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD di Kabupaten Banjar. Kami menyambut bahagia atas kedatangan rombongan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang langsung dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati, yang mana bermaksud akan memberikan bantuan bagi masyarakat Kabupaten Banjar yang terdampak banjir. Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Kartanegara mengatakan bahwa kedatangannya untuk melaksanakan amanah dari pemerintah dan masyarakat Kukar yang turut prihatin dengan musibah yang terjadi di Kabupaten Banjar. Adapun bantuan yang diserahkan berupa 3 muatan truk berisi beras, mie instan dan pakaian, juga keperluan sehari-hari senilai kurang lebih 86 juta rupiah dan uang tunai sebesar 75 juta rupiah. Bantuan itu nanti kepada Bapak Bupati Kutai, Bapak Bupati Banjar, dan mudah-mudahan bantuan ini tidak dilihat besar kecilnya, tapi sebagai saudara serumpun, saudara seiman, kami juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Banjar, khususnya dan masyarakat Kalimantan Selatan umumnya. Faidillah Fahrizal, Kominfo Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, malam pengantar tugas dan pisah sambut Komandan Kodim 1006 Martapura diawali dengan penayangan video berdurasi pendek kegiatan Letkol Armet Siswa Budiarto selama menjabat sebagai Komandan Kodim 1006 Martapura di Mahligai Sultan Adam Martapura. Siswa Budiarto mengatakan dirinya sudah 2 tahun 2 bulan mengabdi di Kabupaten Banjar untuk kemajuan bersama.
Malam pengantar tugas dan pisah sambut Komandan Kodim 1006 Martapura diawali dengan penayangan video berdurasi pendek kegiatan Letkol Armet Siswa Budiarto selama menjabat sebagai Komandan Kodim 1006 Martapura di Mahligai Sultan Adam Martapura. Siswa Budiarto mengatakan dirinya sudah 2 tahun 2 bulan mengabdi guna membantu masyarakat Kabupaten Banjar untuk kemajuan bersama. Ya, teman-teman sekalian, ya alhamdulillah kita sudah melaksanakan serah terima. Untuk pejabat baru Letkol Infantri Imam sudah kita serah terimakan, bahwa ya kita harapkan kepemimpinan beliau dengan masukan kita ya bisa tidak terlalu jauh lah, sehingga Kabupaten Banjar yang ada Pak Ketua Dewan, ada Pak Sekda yang nantinya akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini bisa terus, bukan tambah mundur kan gitu. Itu yang kita harapkan dari kepemimpinan yang baru. Kita sudah sampaikan semua, dan untuk kami sendiri ya kami akan bertugas di Kepala Departemen Taktik di Pusdik Armet, Pusat Armet, Kondiklat TNI AD. Tugas kita nantinya adalah mempersiapkan prajurit-prajurit untuk ya dalam rangka modernisasi alutsista, mempersiapkan personil, perlengkapan khususnya untuk bidang ataupun kecabangan arteri medan, mulai dari meriam kemudian sampai dengan roket. Ya, itu yang akan kita siapkan, termasuk di Kalimantan ini nanti ya Renstra ke depan kita akan masukkan persenjataan baru dari kecabangan arteri medan, yaitu roket yang jarak capainya bisa sampai 300 km. Nah, itulah sekarang kita lagi susun untuk roadmap-nya untuk memasukkan senjataan itu di sini. Itulah nanti salah satu bidang tugas kita di tempat yang baru, gitu Bang. Jadi ini ulun terus terang aja karena ulun sudah serah terima. Jadi setiap kali saya khususnya mengalami kendala dalam hal mungkin membantu pemerintah daerah ataupun membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan, itu saya pasti melaksanakan ibadah ke musola. Banyak orang yang tidak mengetahui itu. Kadang-kadang kita jam 11 malam naik sepeda, jalan kaki ya ke sana. Di sana kita dapatkan kedamaian, ketenangan, dan insya Allah ya saya yakini itu disitulah tempat kami mencari inspirasi, karena tempat itulah yang sebetulnya bukan makamnya, bukan apa, tapi tempat itulah yang memberikan kedamaian untuk kita bisa berkomunikasi langsung dengan Maha Pencipta. Rahasia saya selama 2 tahun 2 bulan ini di sini ya mungkin hanya imam yang mengetahui dan Pak Fauzan yang mengetahui setiap gerakan, dan mungkin teman-teman dari relawan di sana setiap kali gerakan-gerakan saya yang tidak diketahui yang lainnya. Jadi itulah yang terkesan sekali dalam hati kami, dan insya Allah ya pasti saya akan kesini lagi karena adanya dari aroma dari Guru Sekumpul ini. Jadi saya sampaikan bahwa Abah Guru Sekumpul ini memang memberikan kedamaian, ya, kedamaian itu pada saat beliau wafat. Bagaimana pada saat beliau hidup ya? Abah Guru Kholil lah yang menceritakan itu, ternyata memang itu Bang yang saya sampaikan. Bupati menambahkan, beban berat siswa Budiarto yang dihadapi sukses, seperti pengamanan pilkada, mulai dari tahapan hingga pelaksanaan yang berlangsung aman dan damai. Selain itu juga penanganan COVID-19 yang saat ini masih melanda, serta musibah banjir. Atas nama pemerintah Kabupaten Banjar, Bupati Banjar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada siswa Budiarto yang telah membantu Kabupaten Banjar. Beliau juga mendoakan semoga sukses di tempat yang baru. Kepada Imam Muhtarom, Bupati Banjar juga mengucapkan selamat datang dan bertugas dengan harapan bisa menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik untuk melanjutkan pejabat yang terdahulu, serta mampu berinovasi agar Kabupaten Banjar lebih maju. Roni Hendra, Kominfo Banjar, melaporkan. Kita
beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Holilur Rahman menyerahkan SK kenaikan pangkat secara simbolis dan diikuti secara daring oleh PNS lainnya lingkup Pemkab Banjar di Comment Center Barokah Martapura. Bupati Banjar Haji Holilur Rahman berpesan kepada seluruh PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tersebut harus memahami bahwa kenaikan pangkat ini adalah bentuk penghargaan setelah memenuhi syarat dan undang-undang yang berlaku. Bupati Banjar Haji Holilur Rahman menyerahkan SK kenaikan pangkat secara simbolis dan diikuti secara daring oleh PNS lainnya lingkup pemerintah Kabupaten Banjar bertempat di Comment Center Barokah Martapura. Hadir bersama Bupati Banjar, Kepala BKN Regional 8 Haji Ahmad Darmuji, Sekretaris BKD Kabupaten Banjar Ajedi Nur Ridali, serta perwakilan penerima SK kenaikan pangkat. Bupati Banjar Haji Holilur Rahman berpesan kepada seluruh PNS yang menerima SK kenaikan pangkat harus memahami bahwa kenaikan ini sebuah bentuk penghargaan setelah memenuhi syarat dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, kenaikan pangkat juga merupakan prestasi kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan pengabdian. Bupati juga mengingatkan agar momentum kenaikan pangkat diniatkan untuk menolong masyarakat dan mengabdi kepada masyarakat lebih ditingkatkan lagi. Menyikapi hal PNS yang masih dalam kategori berkas tidak lengkap atau BTL, Bupati meminta agar dilengkapi secepatnya guna mengurangi kategori tersebut. Usulan kenaikan pangkat tahun 2021 ini ada sebanyak 504 orang PNS, terdiri dari golongan 4C ke atas 10 orang, golongan 4A ke atas 97 orang, masih dalam proses penerimaan BKD Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian golongan 3C 474 orang, dan sebagian masih dalam proses kewenangan BKN Regional 8 Provinsi Kalimantan Selatan. Melda Umar, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman didampingi Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar Aslam menyambut kunjungan kerja Kepala BNN Kota Banjarbaru Husni Tamrin beserta Kasih Rehabilitasi Agus Win dan Kasubag Umum BNN Kota Banjarbaru Haja Susanti di ruang kerja Sekda Banjar. Kunjungan ini sendiri terkait dengan kegiatan P4GN, yakni pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Banjar. Kegiatan yang direncanakan antara lain deteksi dini kepada ASN lingkup pemerintah Kabupaten Banjar, sosialisasi lingkup SKPD Banjar, dan pembentukan satgasnya. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman didampingi Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar Aslam menyambut kunjungan kerja dari Kepala BNN Kota Banjarbaru Husni Tamrin beserta Kasih Rehabilitasi BNN Kota Banjarbaru Agus Win serta Kasubag Umum BNN Kota Banjarbaru Haja Susanti di ruang kerja Sekda Banjar. Kunjungan ini terkait kegiatan P4GN atau pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkoba di Kabupaten Banjar. Kepala BNN Kota Banjarbaru Husni Tamrin mengatakan, kunjungan ini merupakan bentuk pernyataan kerjasama antara BNN Kota Banjarbaru dan pemerintah Kabupaten Banjar dalam kegiatan-kegiatan P4GN. Husni Tamrin menambahkan, sejak tanggal 11 Januari 2021, pihaknya mendapat perintah untuk wilayah kerja BNN Kota Banjarbaru juga melingkupi wilayah Kabupaten Banjar. Kemudian rencana ke depan untuk kegiatan-kegiatan P4GN baik di lingkup pemerintah kabupaten maupun di lingkup seluruh wilayah Kabupaten Banjar, kerjasama sudah diterima oleh Sekda Banjar. Ada beberapa program yang memang sudah dipersiapkan. Direncanakan di Kabupaten Banjar berkaitan dengan P4GN atas perintah Sekda Banjar, pihaknya mengharmonisasikan kembali kegiatan mana yang bisa diprioritaskan untuk kegiatan P4GN tersebut. Adapun kegiatan yang direncanakan antara lain deteksi dini kepada ASN lingkup pemerintah Kabupaten Banjar, sosialisasi lingkup SKPD Banjar, serta pembentukan satgasnya. Namun, untuk kegiatan yang diprioritaskan yaitu sosialisasi di wilayah yang rawan peredaran narkoba. Hari ini kami silaturahmi dan koordinasi
berkaitan dengan rayonisasi wilayah tugas BNN Kota Banjarbaru. Jadi sejak tanggal 11 Januari kemarin kami mendapat perintah bahwa untuk wilayah kerja BNN Kota Banjarbaru itu melingkupi juga Kabupaten Banjar, karena Kabupaten Banjar belum ada BNN kabupatennya, sehingga BNN yang terdekatlah yang menghandle kegiatan. Jadi hari ini kami silaturahmi ke Pak Sekda dulu. Kebetulan Pak Kepala Kesbangpol hadir, jadi kami sampaikan rayonisasi tadi, kemudian rencana ke depan untuk kegiatan-kegiatan P4GN, baik di lingkup pemerintah kabupaten maupun di lingkup wilayah keseluruhan Kabupaten Banjar, kami siap untuk bekerja sama. Tadi sudah diterima oleh Pak Sekda, alhamdulillah. Kemudian ada beberapa program yang memang sudah disiapkan, direncanakan di Kabupaten Banjar berkaitan dengan P4GN. Permintaan Pak Sekda kita harmonisasi lagi kegiatannya, mana yang bisa diprioritaskan untuk kegiatan P4GN itu. Ada beberapa hal mungkin yang tadi kami sampaikan. Yang pertama tadi P4GN untuk pelaksanaan Impres nomor 2 tahun 2020 di lingkup SKPD, salah satunya tadi pelaksanaan deteksi dini untuk ASN melalui tes urin, kemudian sosialisasi di lingkup SKPD-nya, regulasi maupun satgas, pembentukan satgas di tingkat satker SKPD-nya. Ke depan mungkin di awal Maret ini kata Pak Sekda, karena anggarannya sudah bergulir, tinggal kita koordinasi dengan koordinator pelaksana yaitu Kesbangpol, akan kita laksanakan mungkin sosialisasi mungkin di daerah yang cukup rawan dulu, itu yang akan kita laksanakan. Intinya kami siap untuk bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan P4GN di wilayah Kabupaten Banjar ini. Inka Hendra, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, seiring dengan curah hujan yang tak menentu dan masih ada beberapa titik desa yang terendam banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Seperti di Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, kedatangan Komisi 3 DPR RI serta rombongan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Gusti Hairul Saleh mengatakan, peninjauan ini sekaligus kunjungan kerja untuk menyalurkan bantuan dan melihat kondisi para warga yang terdampak banjir. Ada 2.000 paket bantuan dari Komisi 3 DPR RI yang dibagikan untuk 3 kabupaten, yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Seiring dengan curah hujan yang tak menentu dan masih ada beberapa titik desa yang terendam banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, seperti kedatangan Komisi 3 DPR RI beserta rombongan di Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Kunjungan tersebut didampingi Forkopimda Kota Banjarmasin, Forkopimda Kabupaten Banjar, dan SKPD terkait dalam rangka menyalurkan bantuan sebanyak 250 paket sembako dan keperluan lainnya bagi warga yang terdampak banjir. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Gusti Hairul Saleh mengatakan, peninjauan ini sekaligus kunjungan kerja untuk menyalurkan bantuan dan melihat kondisi para warga yang terdampak. Ada 2.000 paket bantuan dari Komisi 3 DPR RI yang dibagikan untuk 3 kabupaten, yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hairul Saleh berharap bantuan tersebut bisa membantu meringankan warga yang tertimpa musibah banjir. Bisa membantu meringankan dan mudah-mudahan bantuan yang lain nanti menyusul. Jangan ditelisik lah banjir lah. Banjir ini banyak faktor. Siap. Selain faktor alam, tata kelola yang mungkin tidak sempurna, baik pertambangan, kehutanan, perkebunan. Faktor lain juga dari alam sendiri, dari Allah. Tingginya intensitas hujan. Tidak berbanding lurus dengan sungai
yang ada. Demikian juga air laut kita tinggi. Jadi kira-kira semua ada kesalahan manusia dan ada juga cobaan dari Allah. Jadi tidak semuanya juga lah. Kira-kira begitu. Sementara itu, Camat Martapura Barat Sumardi menjelaskan, di kecamatan ini ada 13 desa yang terdampak banjir. Bahkan hingga hari ini, banjir masih merendam rumah warga dengan ketinggian mencapai 15 hingga 60 cm. Sementara total pengungsi di posko Kecamatan Martapura Barat sekitar 400 jiwa. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar sosialisasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD tahun anggaran 2020 di ruang rapat mini Barakat Martapura. Sosialisasi tersebut dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Haji Masruri dengan dihadiri staf dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjar serta Bappedalit Bank Banjar melalui virtual. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar sosialisasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD tahun anggaran 2020 di ruang rapat mini Barakat Martapura. Sosialisasi tersebut dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Haji Masruri dengan dihadiri staf dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Bappedalit Bank Kabupaten Banjar melalui virtual. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri mengatakan, LPPD tahun 2020 ini berbeda dengan LPPD tahun sebelumnya, di mana tahun 2020 lebih fokus dan tajam. Untuk LPPD tahun 2020 ini lebih difokuskan ke pemenuhan outcome dan output, di mana para peserta harus menjawab 628 item yang diajukan untuk kemudian diselesaikan tepat waktu. Beliau juga menambahkan, penyelenggaraan otonomi daerah harus ada dasar hukum seperti peraturan daerah dan peraturan Bupati Banjar. Diperlukan persamaan persepsi dan kebijakan masing-masing SKPD untuk menyelesaikan laporan sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Peserta sosialisasi diarahkan untuk bagaimana mengukur keberhasilan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang diembannya, serta tentang tata cara pengisian indikator kinerja kunci LPPD tahun 2020. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Nadifa dan saya Nada Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa selalu ingat 3M, yakni memakai masker, menghindari kerumunan dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.